Ada apa, Guru? Ada yang mengikuti kita. Kalian berdua duduk di belakangku. Baik, Guru. Mau apa mereka itu? Sepertinya mau mengadakan upacara. Upacara apa? Kita lihat saja nanti. Jatmiko, duduk. Panggil si Gerandong dengan aji suara Bayu Puji Lestari. Gerandong. Gerandong. Cepat cegah Gerandong mendekati Jatmiko. Biarkan Gerandong mendekati Mak Lampir. Setelah dekat, akan aku perintahkan dia untuk menerkam Mak Lampir. Mak Lampir, Gerandong. Mak Lampir, dia musuhmu. Dia yang memperbudakmu. Ayo, Gerandong. Suruhlah si Gerandong sesukamu, Ganda Sulit. Suruh dia, suruh. Bagus saja, Iwo. Jatmiko, suruh si Gerandong bagus saja, Iwo. Cepat. Gerandong. Bagus saja. Bantu si Gerandong, Jatmiko. Cepat. Dia. Cuma yang berlaku. Bukankah senjata pusaka itu milik Sembara? Kenapa ada di tangan Jatmiko? Cepat, serang Jatmiko. Serang. Kenapa kalian bengong saja? Bantu si Gerandong dan Jatmiko. Cepat. Baik, Guru. Gerandong, Jatmiko, lari. Biar aku yang menghadapinya. Gerandong, Jatmiko, cepat lari. Jangan buang-buang kesempatan. Serondol, Kriwil, tahan dia. Biar aku yang menyelamatkan si Gerandong dan Jatmiko. Kurang ajar. Kemana larinya Mak Lampir dari Gerandong? Aku benar-benar sudah kehilangan jejak. Gadis itu. Mudah-mudahan dia masih hidup. Dan mudah-mudahan pula aku masih bisa menolongnya. Gadis ini akan segera mati. Kau tidak segera kutolong. Racunnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Aku harus membawanya ke kampung.
Awas, awas. Awas, yuk, yuk. Lindas yuk, awas. Ya, awas. Maaf, Pak, mengganggu. Ya, ada apa, Den? Rumah Pak Kuwu di mana, Pak? Oh, Aden jalan saja terus. Sampai di pertigaan jalan nanti, ada pohon asem yang besar. Di situ rumah Pak Kuwu. Ya. Rumahnya besar dan bagus, Den. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Istri Aden? Bukan. Saya menemukan gadis ini tergeletak di tengah jalan dalam keadaan luka-luka. Wah, jangan-jangan diterkam binatang buas. Atau jatuh ke jurang, Den. Mungkin. Kasihan gadis ini. Itu sebabnya saya ingin menginap di rumah Pak Kuwu untuk mengobati gadis ini. Mari, Pak. Loh, kalau mau mengobati gadis ini, Den, di rumah saya ini cukup besar, Den. Wah, terima kasih, Pak. Bapak punya air panas? Ada, Den. Ayo, ayo. Mau kemana, Nyi? Ke rumah Kang Diman. Wah, jangan dulu. Sekarang buatkan saja air panas. Untuk apa? Ini penting. Hari ini kita cari pahala. Kenapa gadis itu? Tidak tahu. Sekarang siapkan saja air panas. Jangan banyak tanya. Ya. Mari, Den. Mari. Kamu duluan ya? Iya. Den, apa yang bisa saya bantu, Den? Saya punya telur ayam, kunyit, temu ireng, dan temu giring. Bapak punya madu? Tidak. Tapi saya bisa carikan madu dan akar manjasari. Baik. Semuanya saya butuhkan. Yang lainnya saya cari sendiri. Aduh. Kali. Gadis secantik ini tidak bisa apa-apa. Halus ya, Kang? Lebih halus dari pipiku, kan? Oh, Nyai. Bagaimana? Airnya sudah? Jangan pura-pura. Siapa perempuan ini dan laki-laki yang membawa dia ke sini? Saya tidak tahu. Sungguh, Nyai. Bohong! Sekarang aku sedang ditipu dengan sandiwaramu. Pura-pura sakit. Supaya aku diam saja menerima dia di rumah kita. Nyai, dugaan kamu itu betul-betul ngawur. Pokoknya aku tidak mau mendengar alasan apapun. Bawa perempuan ini keluar. Atau aku sendiri yang akan keluar. Nyai. Pilih aku atau dia yang tinggal di rumah ini. Aduh. Mencari apa, Den? Anting? Perhiasan. Bukan. Nama pohon. Ada juga yang menamakan godong selawi. Untuk apa? Obat. Apanya yang digunakan? Daunnya? Semuanya. Daun, batang, akar. Loh, Nyai. Jangan. Jangan pergi, Nyai. Tidak. Aku tidak mau dimadu. Pilih aku atau dia. Sabar, Nyai. Siapa yang mau memadu? Tidak ada niat sama sekali untuk itu, Nyai. Kalau begitu, keluarkan perempuan itu sekarang juga. Saya akan keluarkan. Tapi tunggu dulu sampai pemuda yang membawanya itu datang. Tidak usah. Sekarang juga. Aku tidak mau perempuan itu ada di rumah ini dan merusak rumah tangga kita. Baik. Saya akan penuhi permintaan Nyai. Tapi saya minta kita tunggu dulu sampai pemuda itu datang. Kita kan tidak bisa membuang orang itu sembarangan. Dia itu kan manusia, Nyai. Pemuda itu tidak akan datang. Kenapa tidak? Dia mau menolong gadis itu, Nyai. Bohong. Semua ini hanya sandiwaramu saja. Sandiwara bagaimana, Nyai? Saya betul-betul tidak tahu perempuan itu dan tidak tahu pemuda itu siapa. Pura-pura. Mana ada maling mengaku. Wah. Kenapa jadi bertengkar? Saya yang salah. Seharusnya saya minta izin dulu kepada Nyai. Saya juga tidak kenal dengan gadis ini. Saya hanyalah seorang pengembara. Saya menemukan gadis ini tergeletak di pinggiran jalan dalam keadaan luka-luka. Dengarkan itu, Nyai. Karena kita manusia, kita juga harus bisa merasakan penderitaan orang lain. Bodoh. Jadi Nyai tetap ingin perempuan itu keluar. Ya, aku tidak sudi ada penyakit di rumah ini. Maaf, Den. Istri saya ini tidak setuju Aden dan perempuan ini tinggal di rumah saya. Kalau Aden mau, saya tunjukkan rumah kosong. Aden bisa tinggal di sana dan saya akan pinjamkan semua yang Aden butuhkan. Rumah kosong lebih baik. Karena saya lebih leluasa untuk bekerja. Kenapa Cemeti Abang Rasuli bisa direbut? Kenapa?
Itu Grandong bawa makanan. Bangunlah, ayo. Aku percayakan kepada kalian berdua. Rebut cemeti amal rasuli. Nyawa kita akan selalu terancam jika cemeti amal rasuli masih ada di tangan musuh kita. Rebut dan cepat-cepat buang ke laut. Kita mau kemana, Kek? Kau pikir mau kemana? Mencari Jatmiko. Mencari Grandong. Mencari Jatmiko dan Grandong. Iya. Kita utamakan mencari Jatmiko dulu, Kek. Siapa yang kita jumpai lebih dulu, dialah yang kita tangani pertama. Mudah-mudahan Jatmiko dulu yang kita temui. Ya, Kek? Kau lihat ini. Lihat, Kek. Lihat siapa? Seperti... Seperti siapa? Jatmiko. Betul. Kakek melihat seperti dia juga. Iya. Tapi, Kek, kalau dia betul Jatmiko, kenapa dia tidak menegur kita? Itulah anehnya. Jangan-jangan yang kita lihat bukan Jatmiko, Kek. Aku yakin itu Jatmiko. Apa dia sudah tidak mencintaiku lagi? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Saya jadi penasaran. Ayo kita kejar, Kek. Ayo. Kemana Jatmiko tadi? Apa dia sudah melupakan saya? Mungkin Jatmiko sedang ada urusan. Aduh. 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 Minumlah. Ayo, terus minum. Semoga rasa sakitmu akan hilang setelah minum obat ini. Randa Suli tidak mati. Ini semua gara-gara Bagus Sajiwo yang ikut campur tangan. Seharusnya Ganda Suli sudah mati. Kalau tidak ditolong oleh pemuda itu. Ganda Suli tidak boleh dibiarkan hidup. Dia bisa merayu si Grandong kembali untuk patuh padanya. Mengharapkan Jatmiko dan si Grandong akan sulit. Aku harus bertindak sendiri. Dan mustahil aku bisa mengalahkan Bagus Sajiwo secara terang-terangan. Aku harus menggunakan tipu muslihat. Andika tahu siapa lawan Andika yang membuat luka-luka Andika seperti itu. Grandong. Bagus. Daya ingat Andika masih bagus. Berarti otak Andika tidak apa-apa. Masih sehat. Aku yakin Andika pasti akan tertolong. Berkat pertolongan Andika. Andika siapa? Bocah Lulo. Aku sungguh-sungguh. Aku tidak main-main. Aku memang bocah Lulo. Lelaki malang yang tidak punya apa-apa. Hanya keberanian dan kenekatan. Sanak kadang? Aku tidak memiliki dan tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Bocah yang kematiannya tidak ada yang menangisi dan kehadirannya pun tidak diperhitungkan. Oh. Kang, tunggu. Mau kemana? Mengantar makanan. Kamu pikir kita sudah kaya raya? Mau memberi makan pada orang lain? Ya ampun. Sekali-sekali Mbok Yo kita beribadah, Nyai. Kalau kita menunggu sampai kaya, kita tidak akan pernah bisa menolong orang. Sudahlah, tidak usah pura-pura. Tinggal masalah waktu saja. Perempuan itu pasti bukan orang baik-baik yang akan merusak rumah tangga kita. Sini. Biar aku yang mengantar makanan ini. Hanya sekali saja. Selanjutnya, jangan coba-coba. Ada orang. Loh, kenapa keluar? Aku ingin tahu siapa perempuan yang menyebutku perempuan. Sudah tidak ada.
Ayo masuk. Racun di tubuhmu harus segera dikeluarkan semua. Kenapa tiba-tiba aku jadi mengantuk? Ada yang tidak beres rupanya. Ada orang mau berbuat jahat. Tapi aku tidak akan bisa bertahan di dalam rumah ini. Aku harus keluar. Mak Lampir. Jatmiko, itu Jatmiko, Kek. Betul, sama Grandong. Ayo kejar. Mana dia, Kek? Aku tadi lihat di sini. Lantas kemana? Aku tidak tahu. Awas Ridi. Kakang Jatmiko, aku Rindi, Kakang. Jatmiko hentikan. Kurang ajar. Hah, kurang ajar. Kurang ajar. Hah. Genting saja. Kenapa dia tidak membela Jatmiko? Semekete. Cerita apa ini? Kok Jatmiko berkelahi dengan teman sendiri?
Apa yang terjadi, Guru? Adikmu Genting Sari. Coba lihat. Bukankah dia Jatmiko, Guru? Betul. Dia budak suruhanku. Seharusnya adikmu tidak melawan budak suruhanku. Apa perlu kami menangkapnya dan membawanya kemari, Guru? Tidak. Ada tugas yang lebih penting untuk kalian. Silahkan perintahkan kami, Guru. Kami siap melaksanakannya. Tunggu dulu. Kita lihat. Apa yang mau dilakukan Larang Tapak itu pada budakku. Ya! Aji Sapu Jagat, Kalam Nur Sejati. Bagus, bagus. Budak-budak cerdik yang bisa dibanggakan. Jatmiko membawa Rindi Antika. Akan bertambah satu lagi budakku dari golongan putih. Rindi Antika! Kek, aku ikut dengan Jatmiko. Cari aku, Kek. Jangan, Rindi! Jatmiko terpengaruh Mak Lampir! Lawan Jatmiko! Tidak, Kek. Aku mencintainya. Cari aku saja. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lebih baik dari kemarin. Sekarang aku tidak lagi merasakan tusukan-tusukan jarum di dadaku. Andika memang betul-betul tabib yang hebat. Siapa nama Andika? Sajiwo. Hanya Sajiwo saja? Tidak. Sajiwo apa? Sajiwo Martasena? Bukan. Bagus Sajiwo. Nama yang hebat. Aku belum pernah dengar sebelum ini. Kenapa? Ada apa? Tidak apa-apa. Berapa umurmu Bagus Sajiwo? Ayolah jawab. 18. Ada. Sama. Berarti kita berjodoh. Jodoh? Iya. Kalau semuanya serba sama, kata orang-orang tua dulu, kita berjodoh. Andika sudah tahu sebelumnya kalau akan bertemu denganku. Tidak. Mengira sedikit pun kalau akan bertemu denganku? Mengira pun tidak. Kenapa? Itu artinya pertemuan Andika denganku sudah ada yang mengatur. Siapa? Yang mengatur perjodohan manusia? Sang Maha Pengatur Jagat. Ini musibah yang pahit. Kita bukannya bisa menangkap Grandong dan menyelamatkan Jatmiko. Malah orang kita sendiri yang terbawa. Lindu Aji yang salah, Kiai. Tadi pagi itu sudah aku nasihati. Kalau mau berjalan jauh, apalagi kalau pakai berantem segala, jangan sampai ditinggalkan. Dasar Lindu Aji, semilik kita, bandel.
kewajiban orang hidup tidak dipenuhi. Ya jadi beginilah akhirnya. Yang dimaksud dengan kewajiban orang hidup itu apa, Sir? Ya sarapan. Sarapan itu kan kewajiban orang hidup waktu pagi. Kewajiban orang hidup itu banyak, Sir. Itu salahnya, Kiai. Salah bagaimana? Itu salahnya. Loh, kewajiban orang hidup itu satu dulu, Kiai. Makan. Ingat, baru yang lainnya. Kalau perut kita sudah terisi, tenaga menjadi kuat. Kita mau bekerja, mau berbicara, kan menjadi bersemangat. Betul tidak? Tidak, Sir. Loh, apanya yang tidak? Bukti sudah berbicara. Dari kemarin kan kita belum makan. Tadi pagi juga, saya ajak sarapan. Kamu juga yang keberatan. Ya beginilah hasilnya. Kita semuanya kalah. Hanya dengan 2 orang. Coba kalau tadi pagi kita makan dulu. Kan lain lagi ceritanya. Kita pasti menang. Kiai, pasti juga belum makan. Sudah. Sudah Kiai. Makan pakai apa? Zikir pagi. Zikir pagi? Pantas saja berantemnya pada kalah. Seharusnya makan itu ya pakai nasi, pakai lauk, pakai daging ayam. Syukurin kalah. Kita mau kemana, Jatmiko? Jangan keras-keras nariknya, sakit. Bawa gadis ini ke tempat kita. Bagus, Jiwo. Bisa. Kita bisa melakukannya, Kang Bagus. Tidak. Aku tidak berminat untuk menguasai dunia. Jika Grandong bisa aku tangkap, bukan untuk disuruh-suruh, melainkan aku bunuh. Itu artinya Kang Bagus belum tahu kegunaan Grandong. Memiliki Grandong sama juga dengan memiliki pusaka Mahasakti. Tidak. Dia perusak. Dia harus dimusnahkan. Oh, begitu. Sakit. Nikmat. Sakit tidak? Menyenangkan. Sakit. Indah. Kang Bagus. Sebentar. Andika tidak perlu marah jika tidak menyetujui pendapatku. Penyakitmu tidak lama lagi akan sembuh. Kamu tidak butuh perawatanku lagi. Aku mau pergi. Mau apa kamu? Mau ikut Kang Bagus. Andika tidak bisa meninggalkan aku begitu saja. Aku bisa mati jika ditinggalkan sendiri. Kata siapa? Kataku. Aku atau kau yang lebih mengerti pengobatan? Luka-lukamu sudah tidak berbahaya lagi. Bisa yang bersarang di dalam tubuhmu sudah aku keluarkan. Dan itu akan keluar melalui keringat dan air senimu. Kang Bagus. Paling masuk ke rumah.
Suci, tahukah kamu bahwa aku sangat merindukan kamu? Siapa Grandong? Jadi, bantu Grandong. Kenapa diam saja? Apa yang terjadi, Guru? Boleh kami membantu Grandong dan Jatmiko? Tidak, tetap di tempatmu. Guru, suara ledakan itu. Betul. Apa dia ada di sini? Kalian tunggu di sini. Jaga Rin Antika baik-baik. Jangan sampai dia lolos. Kejar Grandong, kejar! Jangan sampai dia membawa lari pengasuhmu. Boleh kami mengejarnya, Guru? Tetap di tempat. Grandong! Up! Masya Allah, Maya Sukma Murja. Pantas kesadaran Jatmiko hina. Kurang ajar. Ini pasti perbuatan malampir untuk menjadikan budaknya. Aku harus mencari jamur Widya Suri. Apakah di sini ada jamur itu? Yang penting aku coba mencarinya. Aneh. Kenapa Kakang Jatmiko diikat begitu rupa? Maksudnya Kakang Jatmiko diikat di sini. Kalau Mak Lampir tahu tempat ini, pasti Kakang Jatmiko akan ditangkap kembali. Apa yang harus kuperbuat sekarang? Kakang Bo, arah kita kemana? Mengikuti guru kita. Tapi aku tidak tahu kemana guru mengejar Grandong. Tadi arahnya memang ke sini, tapi... Lihat! Lihat! Ganda Sri dan Jatmiko, kejar Telasi, yuk! Telasi, pengkhianat. Serahkan Jatmiko. Menyerahlah untuk kami tangkap dan diserahkan kepada Guru Mak Lampir. Tunggu apa lagi? Ayo serang!
Lari berarti mati. Ingat itu. Bodoh. Kurang ajar. Buka ikatannya kalau berani. Yang berkepentingan dengan Jatmiko hanya Malampir dan Ganasuli. Berarti salah seorang dari mereka telah masuk ke rumah ini. Dan yang mengetahui rumah ini hanya Ganasuli. Aku yakin, pasti dia. Kakang Jatmiko. Cepat kita tinggalkan tempat ini, Kang. Jatmiko. Sepertinya Kisanak ini Bagus Sajiwo. dari aliran putih. Benar. Tolong Kisanak. Kisanak, tenaga saya belum pulih karena otot penggerak saya ditotok. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kisanak. Andika tadi tidak bisa bergerak, tapi bisa memutuskan tali. Tali apa? Tali pengikat Jatmiko di tiang. Tiang apa? Tiang di rumah kosong. Oh, bukan aku Kisanak. Tapi aku tahu siapa yang Kisanak maksud. Siapa? Ganasuli, anak buah Malampir. Di mana dia sekarang? Sedang bertempur dengan anak buah Malampir yang lain. Kenapa Kakang Jatmiko ini? Terkena pengaruh sihir Malampir. Bisa disembuhkan? Insya Allah. Namun harus sabar. Kita harus cari tempat yang aman. Tempat yang bagaimana yang Kisanak maksud? Tempat yang sejuk dan ada air mengalir. Oh, kalau begitu, ayo ikut aku. Ya. Kurang ajar. Mana gadis itu? Kakang Jatmiko lari gara-gara kalian semua. Ini pasti perbuatan gadis itu yang bisa membebaskan diri. Guru pasti marah jika mengetahui gadis itu lari. Cepat kejar sebelum jauh. Kurang ajar. Kesempatan emasku untuk mendapatkan Jatmiko hilang gara-gara itu.
Kenapa Kakang Jatmiko ini? Terkena pengaruh sihir malampir. Bisa disembuhkan? Insya Allah. Namun harus sabar. Kita harus cari tempat yang aman. Tempat yang bagaimana yang Kisanak maksud? Tempat yang sejuk dan ada air mengalir. Oh, kalau begitu, ayo ikut aku. Ya. Kurang ajar. Mana gadis itu? Kakang Jatmiko lari gara-gara kalian semua. Ini pasti perbuatan gadis itu yang bisa membebaskan diri. Guru pasti marah jika mengetahui gadis itu lari. Cepat kejar sebelum jauh. Kurang ajar. Kesempatan emasku untuk mendapatkan Jatmiko hilang gara-gara betina itu. Kurang ajar. Kemana larinya gadis itu membawa Jatmiko? Lebih baik kita melapor saja pada guru, agar guru bisa memberitahu di mana gadis itu bersembunyi. Lapor berarti mati. Mau? Mak Lampir tidak mau tahu. Jadi, Diam-diam kita cari Jatmiko dan Rindi Antika. Mereka pasti belum jauh dari sini. Cepat, jangan buang-buang waktu. Lari lebih cepat lagi. Ayo. Gadis itu tertutup saluran tenaga intinya. Mana bisa lari secepat ini, Kakang Bo? Apa mungkin dilarikan orang lain? Aku harus bertemu dengan Kakang Bagus Sajiwo kembali. Aku sudah berhutang jasa. Tanpa dia, mungkin aku sudah mati. Menyelamatkan Jatmiko dan Rindi Antika sama pentingnya. Mungkin Mak Lampir akan menjadikan anak-anak kita perisai untuk melawan kita. Aku kira begitu. Bagi Mak Lampir, cara apapun diperbolehkan untuk memusnahkan kita. Apa yang akan kita lakukan jika Malampir menjadikan cucuku seperti Jatmiko, Kiai? Apakah akan kita lawan juga? Gampang. Serahkan saja sama saya, Mbak Datuk. Bagaimana caranya? Bawa sajen yang enak-enak. Daging ayam panggang, paha kambing guling, dan nasi putih. Jangan lupa sambal kecap yang cukup pedas, lengkap dengan bawang dan jeruk nipisnya. Untuk apa itu, Sir? Syarat untuk menghadapi Rindi Antika yang sudah kena sihir Mak Lampir. Diapakan sajen itu, Sir? Pokoknya Mbak Datuk terima beres. Serahkan sajen itu padaku. Aku semua yang atur. Iya. Mula, tunggu. Mau kemana? Mana Rindi Antika? Jawab. Mana Rindi Antika? Lepas. Betul, Guru. Direbut oleh seorang pendekar sakti. Siapa namanya? Lindu Aji? Betul. Betul namanya Lindu Aji, Guru. Atau Bagus Sajiwo? Iya. Namanya Bagus Sajiwo, Guru. Bagus Sajiwo atau Lindu Aji? Kedua-duanya, Guru. Para pendekar yang menyerang kami tidak hanya seorang. Sehingga mereka bisa merebut Rindi Antika dari tangan kami. Berapa orang? Berapa, Kuning? 3. Betul kan 3 telah sih? 4. 5 orang dengan yang aku kalahkan. Dan dengan orang yang membawa Rindi Antika. Berarti Datuk Larang Tapa bersama Kiai Ageng Jembar Jumantoro dan Basari ikut menyerang kalian. Kemana larinya? Ke sana, Guru. Kejar! Ini tempatnya. Betul. Seperti yang Andika inginkan, tempat ini aman dan teduh, tidak kena hujan dan panas. Lalu kebutuhan saya bagaimana? Di bawah bukit sebelah timur, ada desa. Di sana kita bisa membeli makanan apa saja. Bukan itu. Lalu? Saya membutuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman obat-obatan untuk mengobati Jatmiko. Dan ada air mengalir untuk mencuci ramuan dan membersihkan racikan-racikan obat saya. Kalau Andika keluar dan berjalan sebentar ke sebelah barat, Andika akan menjumpai sebuah pancuran. Di sana, di sekitarnya ada tumbuh-tumbuhan dan mudah-mudahan Andika bisa menemukan tumbuhan yang Andika cari. Baik,
Terima kasih. Mau kemana si Grandong itu? Ada apa di atas sana? Kenapa aku diam di sini? Di sini mana mungkin aku bisa tahu siapa yang diikuti si Grandong. Jamur Widyasuri. Gadis itu benar. Dia membawa aku ke tempat yang tepat. Di sini aku bisa menyembuhkan Jatmiko dengan sempurna. Jangan bergerak. Masya Allah. Andika. Andika. Senang sekali bertemu dengan Andika. Ada apa Andika di sini? Grandong. Grandong? Dia mengikuti Andika melalui bau tubuh Jatmiko. Mana dia? Aku yakin betul. Dia masuk ke sini tadi. Ya, aku juga melihatnya. Cari siapa? Grandong. Nyai Mayansari kan? Rindi Antika? Benar. Terbawa angin apa sampai kemari? Terbawa oleh si Grandong? Nyai bicara jujur? Kesini mengikuti si Grandong? Rindi kira aku main-main. Tanya saja sama Kang Bagus. Betul Kang Bagus melihat si Grandong. Benar. Saya melihat dia masuk ke dalam istana ini. Tapi ternyata tidak ada. Kang Bagus, tolong Kakang Jatmiko. Tanpa Andika minta, kami berdua memang sudah bertekad untuk menolong Jatmiko. Aku takut. Kita semua tahu si Grandong bukan lawan yang ringan. Tidak setiap orang bisa menandinginya. Memangnya kenapa? Kau takut? Nyai, aku sangat mencintainya. Aku rela mengorbankan nyawaku demi keselamatan Kakang Jatmiko. Kau takut kehilangan? Ya, aku tidak ingin kehilangan orang yang sangat aku cintai. Jatmiko? Bagus? Bagus pernah jatuh cinta? Kalau begitu, belum pernah punya wanita idaman? Kakang Jatmiko! Grandong! Jatmiko dibawa Grandong! Bagus! Dia menggunakan aji halimunan!
Aduh, kenapa sih mereka jalannya cepet-cepet? Mereka kan tahu kita ini semua belum sarapan. Supaya cepat sampai kan? Ya kalau mau cepet sampai, makan dulu. Ah, makan Jangan terus. perut kosong begini kita jalan terus. Aji! Ada apa, Sir? Ada apa? Ada semilik kita. Iya, ada apa? Kamu mau bicara apa? Aku ini mau bicara soal peri kemanusiaan. Hah? Hebat juga kamu, Sir. Apa maksudmu? Aku ini kan manusia yang punya kodrat. Sudahlah, Sir. Kamu jangan berputar-putar. Kamu membicara manusia yang punya kodrat. Kodrat manusia itu adalah makan. Nah, pasti kamu sudah lapar. Sudah tahu kok nanya. Ganda Suli, Ada apa? aku melihat murid Mak Lampir. Ayo, kita kejar. Sari! Sari, tunggu! Tunggu di situ, Kang. Tunggu, semilik kita. Mau kemana Lindu Aji, Kiai? Juga Kenting Sari. Mau apa mengejar Lindu Aji? Sir, mau kemana Lindu Aji dan Kenting Sari, Sir? Ya paling juga membeli makanan, Kiai. Makanan? Di mana ada orang menjual makanan di tempat sepi seperti ini? Banyak Pak Kiai. Asal ada duitnya. Pak Kiai ada duit tidak? Duit terus. Pengkhianat. Mau apa menangkap aku? Ditangkap oleh orang baik, kau tidak akan rugi. Aku tidak mau. Lepaskan! Apa yang ingin kau cari, Ganda Suling? Ikutlah bersama kami. Kau akan senang. Untung apa? Aku tidak bisa menyebutnya satu persatu. Pokoknya, banyak. Kau murid Mak Lampir? Tidak lagi. Apa maksudmu tidak lagi? Aku tidak punya hubungan lagi dengan nenek jahat itu. Lihat, Kiai. Aku seperti pernah melihat gadis ini. Iya. Dia yang sering bersama Mak Lampir, Kiai. Siapa namamu? Ganda Suli. Bertobatlah, Ganda Suli. Tinggalkan ilmu-ilmu hitam yang kau miliki itu. Sebab ilmu-ilmu itu bisa mencelakakan orang banyak. Ikuti kemauannya. Ikuti. Kau bisa memperalat orang-orang sakti ini untuk tujuan besarmu.
Ketek wedok, mau tobat tidak? Oh, semilik kete. Dasar wanita. Ditanya kok malah cengengesan. Soalnya tidak segampang itu, Kang. Kenapa? Siapa nama Kakang? Namaku Raden Mas Subasir. Tidak pakai Kiai? Kadang-kadang. Sembarangan kamu ini, Sir. Panggilan Kiai itu bukan sebutan sembarangan. Di situ tersimpan keahlian ilmu dan akhlak. Kamu ini punya kepandaian apa? Mau menempelkan sebutan Kiai di depan namamu? Kalau tidak boleh ya sudah. Jangan pakai noel-noel kepala. Ini kan orang tua saya membancai, tahu tidak kamu? Semilik kete. Mau kan kau bertobat, Kanda Suli? Apa keuntungannya jika aku bertobat, Kiai? Keuntungannya banyak. Aku tidak tanya sama kamu. Apa keuntungannya, Kiai? Keuntungan dunia dan akhirat. Bagaimana? Maukah jalan hidupmu berpindah dari gelap ke terang? Bacalah syahadat dengan tulus dan ikhlas. Guru, tunggu. Jangan cepat-cepat, supaya kami tidak ketinggalan. Harus cepat, supaya mendapatkan si Grandong. Grandong sekarang berada di mana, Guru? Jangan banyak tanya. Ikuti saja aku terus. Dan jangan berhenti sebelum aku suruh. Kiai, jalannya jangan cepet-cepet. Pantangan. Pantangan bagaimana, Sir? Memangnya Kiai mau kemana sih? Mencari Jatmiko dan si Grandong. Memangnya Kiai sudah tahu di mana Jatmiko dan Grandong? Ya belum. Nah, oleh karena itu Kiai, kita harus ngirit tenaga. Apalagi kita dari pagi belum makan. Tapi kita harus menemukan Jatmiko dan Rindi Atika secepatnya, Sir. Aku tahu Jatmiko ada di mana, Kiai. Betul kau tahu Jatmiko ada di mana? Iya, di bawah seorang gadis. Ganda Suli, apakah... Kau tahu siapa namanya? Kata Mak Lampir, Rindi Antika. Rindi Antika? Benar kau bertemu dengan cucuku Rindi Antika? Apa Andika pikir aku bohong? Dia yang merebut Jatmiko dari tanganku. Lantas, bagaimana keadaan Jatmiko sekarang? Lemah dan kehilangan akal sehatnya. Kenapa? Terkena daya sihir Mak Lampir. Saya percaya perkataannya, Kiai. Dia tidak bohong, Datuk. Kau tahu kemana Rindi Antika membawa Jatmiko? Kalau aku tahu, sudah aku kejar sejak pertama. Sekarang sudah ada petunjuk. Jatmiko sudah tidak di tangan Mak Lampir lagi. Kita cari Rindi Antika. Dia sangat perlu bantuan kita. Mari Kiai, jangan buang waktu. Kejar, Kang Bagus. Biarkan. Kenapa? Aku yakin Kang Bagus bisa membunuh si Grandong. Lalu Jatmiko ditinggal.
Si Grandong maunya begitu. Kita mengejarnya, lalu dia balik lagi untuk membawa kabur Jatmiko. Ayo. Bagaimana kau bisa menaklukkan Jatmiko, Ganasuli? Melawan Mak Lampir dengan seluruh anak buahnya, Kiai. Kau berani? Kenapa tidak? Orang sakti jangan dilawan dengan kesaktian, Kiai. Api jangan dilawan dengan api, tapi dengan air. Apa maksudmu? Dengan akal, Kiai. Mak Lampir harus dilawan dengan tipu daya. Aku berhasil menipu Mak Lampir dan seluruh muridnya, sehingga aku bisa membawa kabur Jatmiko. Kiai Ageng Jembar Jemantoro dan Kiai Basari. Gandasuli bersama mereka, Guru. Aneh. Ada apa dengan Gandasuli? Apa gadis itu sudah tobat? Tobat? Tidak mungkin. Aku tahu benar sifat Gandasuli. Pasti dia akan memperalat para kiai itu. Memperalat untuk apa, Guru? Untuk apa? Kamu, bukankah Gandasuli juga ingin memiliki Grandong dan Jatmiko? Sekarang, apa yang harus kita perbuat, Guru? Mencari Rindi Antika untuk merebut Jatmiko. Silahkan masuk. Sebentar, Bu. Saya bayar di muka saja. Mungkin kami agak lama. Banyak amat. Tidak apa-apa. Sekiranya kami betah di sini, saya akan tambah lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Oh ya, siapa nama Andika tadi? Bagus Sajiwo. Dan itu saudara saya, Jatmiko. Saya Mayang Sari. Dan yang itu Rindi Antika. Mudah-mudahan saya tidak lupa lagi. Dan mudah-mudahan juga ini tempat yang menyenangkan untuk berbulan madu. Permisi. Bulan madu. Dia sangka kita pengantin baru. Cengar-cengir. Pasti dapat uang panjer. Iya, 2 benggol. Dia betah mau ditambah lagi. Untuk berapa lama? Sebulan. Wah, untung banget kita. Sebab baru bulan depan Kanjeng Meo datang ke sini. Berlibur bersama keluarganya. Silahkan Kiai, silahkan. Rumah kami terbuka untuk Kiai. Ya. Kami sangat senang Kiai mau singgah di rumah kami. Terima kasih Pak Kuwo. Iya, silahkan. Silahkan. Mari. Silahkan. Silahkan. Di sini rasanya ada sesuatu. Iya. Di sini rupanya ada permusuhan. Di sini ada yang sakit? Dari mana Kiai tahu? Siapa yang sakit? Anak saya. Pria? Wanita. Seorang gadis. Rencananya bulan Apit ini akan menikah. Kau tahu penyakitnya apa? Kata dukun, kesana jembatan Situ Gintung. Di situ memang banyak pohon besar. Umurnya sudah ratusan tahun, Kiai. Pohon randu alas. Pak Kuwu percaya? Ya percaya, orang dukun terkenal. Jangan percaya omongannya. Anak Pak Kuwu bukan kesambet. Tapi terkena guna-guna. Sihir, Kiai? Iya. Sihir apa? Bagaimana, Kiai? Kita lihat saja nanti. Bisa kami melihat putri Pak Kuwu? Bisa, Kiai, bisa. Silakan, Kiai. Silakan, silakan. Ji. Ci. Ada apa, Sir? Pasti lupa toh. Lupa apanya? Lupa apanya, semilik kete. Ya lupa memanggilku.
berapa bulan, Pak Kuwu? Gadis. Kebobolan. Sir, kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Gadis itu tidak Sir. Lah, perutnya melembung gede seperti itu. Apalagi kalau bukan kecolongan. Kecolongan gundulmu. Ini yang dikatakan orang guna-guna, Sir. Jangan khawatir. Saya yang akan turun sendiri. Kiai-kiai itu tidak bisa lagi. Kamu mau kemana, Sir? Ya mengajari dia supaya paham. Paham? Paham apanya? Paham apa? Semelikede banget kamu sih jadi murid. Ya paham supaya kiai itu kerjanya bisa konsentrasi. Manjur doanya. Ngerti? Ayamnya juga harus yang gede. Semuanya harus serba ada. Kalau tidak ya mana bisa sembuh. Jadi Pak Kuwu sudah paham kan dengan yang aku omongkan? Paham apa? Aduh, yang baru saja saya omongkan tadi Pak Kuwu. Maksudnya syaratnya? Betul. Syarat apa? Aduh, ini sih namanya semilik itu bimbel gedes. Aku dari tadi ngomong ngalor ngidul. Yang Pak Kuwu paham itu apa? Panggang ayam bekakak, bumbu rujak. Hanya itu? Tumpeng besar, iringan urap, dan sayur 7 rupa. Apalagi Pak Kuwu? Jengkol muda, sambal terasi. Hafalkan semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Soalnya itu syarat utama. Supaya putri Bapak cepat sembuh. Tenang, Pak. Tenang. Tidak apa-apa. Melihat binatang seperti itu, bagaimana saya bisa tenang? Pak, kan ada saya. Tidak apa-apa. Yang penting syaratnya jangan lupa. Semuanya akan beres. Beres? Apa maksud Andika beres? Mas Penggalak, perlihatkan. Di mana Rindi Antika sekarang? Rupanya dugaanku tepat. Rindi Antika bergabung dengan Bagus Sajiwo yang merebut Jatmiko dari tangan kita. Tapi kenapa ada Mayang Sari, Guru? Si Mayang Sari. Si pengkhianat itu sekarang rupanya bergabung dengan Rindi Antika dan Bagus Sajiwo. Mereka ada di mana, Guru? Rumah siapa itu? Bagus sekali. Guru, Rindi Antika bergabung dengan Mayang Sari dan Bagus Sajiwo. Mereka sakti sekali. Kehebatan mereka ada di atas kami, Guru. Tingkatkan kesaktian kalian. Kalian harus bisa menyempurnakan ilmu dari iblis membasuh neraka. Kalau tidak, kalian akan mati konyol menghadapi Mayang Sari. Karena dia bekas muridku yang paling hebat. Yang sampai sekarang masih menguasai semua ilmu ciptaanku yang terhebat. Baik, Guru.
Sakti, kalian sudah bagus. Besok latihan sekali lagi. Kalian pasti bisa mengalahkan Mayang Sari. Lalu, bagaimana dengan Bagus Sajiwo, Guru? Dia punya tombak Alip Nur Sejati yang sakti mandraguna. Pedang kami tidak mungkin bisa menandinginya. Tombak Alip Nur Sejati tidak sehebat cemeti Amal Rasuli. Aku yakin. Aku sanggup mencarikan senjata yang bisa menandingi tombak Alip Nur Sejati milik Bagus Sajiwo. Berbaringlah, Kakang. Kakang harus banyak istirahat. Sekarang berbaring dulu. Hanya cocok untuk menjadi suami istri. Iya. Yang satunya cantik, satunya lagi tampan. Benar. Andika? Saya? Iya. Apa maksudmu? Bagaimana pendapat Andika tentang Rindi Antika terhadap Jatmiko? Jatuh cinta. Dari mana Andika tahu? Dari matanya. Karena matanya adalah jendela hatinya. Masa? Coba Andika lihat mata saya. Apakah Andika tahu bagaimana keadaan hati saya? Ada apa? Ada... Teruskan. Ada apa, Kang Bagus? Kau panggil aku kakang? Padahal umurmu lebih tua dari saya. Boleh kan? Iya. Sebenarnya, saya suka mendengarnya. Tapi? Tapi... Tapi apa, Kang Bagus? Coba lihat mata saya. Saya sudah melihatnya. Ada apa? Ada api menyala. Api cinta. Ya. Saya tidak bisa memungkiri lagi. Saya mencintaimu, Nyai. Saya menyayangimu. Lebih-lebih saya. Tapi saya takut Kakang memandang saya sebelah mata. Karena usia saya lebih tua daripada Kakang. Jika mata telah dibakar cinta, segala cacat akan lebur. Sehingga tiada celah. Mau kemana, Nyi? Biasa. Menengok orang-orang yang menyewa pesanggrahan. Bukan tengok sembarang tengok. Jadi? Memelihara pelanggan supaya betah. Asal tidak menengok untuk memikat pemuda ganteng itu saja, Nyi. Cemburu. Ah.
sudah, Rindi? Belum. Seperti ini, Kang Bagus. Benar. Mana? Nyiti. Nyiti. Aneh. Apa maksud Nyiti sebenarnya? Nyiti. Nyiti. Kenapa aku ada di sini? Apa yang terjadi? Nyiti. Mau mengembalikan nampan beserta isinya, Nyi. Mengembalikan? Iya. Terima kasih banyak. Tadi kenapa Nyi Iti lari waktu saya panggil? Lari? Saya lari? Iya. Namanya kenapa? Apa yang sudah terjadi, Nyi Iti? Saya bingung. Bingung kenapa? Bagaimana bisa nampan yang saya bawa bisa berpindah ke tangan yang Mayang Sari? Kan dari Nyi Iti sendiri tadi. Dari saya? Iya. Tadi Nyi Iti datang sendiri membawa nampan itu. Waktu saya panggil, Nyi Iti malah lari. Lari? Saya lari? Lari kemana? Ya lari ke sini, kemana lagi? Ke sini? Saya makin tidak mengerti. Saya merasa saya tidak pergi kemana-mana. Ada orang yang sedang bertempur. Mari kita lihat. Siapa yang sedang bertikai itu? Kawan atau lawan? Masya Allah. Bagus Sajiwo. Mari kita bantu. Tidak usah. Serahkan saja kepada anak yang lebih muda. Kita bisa mengerjakan yang lebih penting. Aji. Ya, Kiai. Bantu Bagus Sajiwo. Baik, Kiai. Kita hadapi bersama, Kisanak. Terima kasih. Siapa makhluk jahat itu? Budak melampir. Saya keluarkan dari tubuh Jatmiko. Jatmiko? Kok? Berarti Jatmiko ada di sekitar tempat ini. Benar, Kiai. Kita cari agar kita bisa menolongnya. Betul, mari. Kakang tidak ikut membantu Lindu Aji. Ayo, Kang. Yayangku, guru itu lawannya guru. Masa kakak disuruh dengan muridnya Mak Lampir? Nah, makanya Kiai Basari memanggil Lindu Aji. Ngerti nggak? Bingung.
Ya, memang ilmu kamu itu belum nyampe kok. Belum sebanding dengan Kang Basir. Harus banyak belajar sama Kang Basir. Ya, 3 atau 4 tahun lagi lah. Baru ya yang aku ngerti. Iya, Kang. Ayo. Nggak mau. Cium dulu. Ah, Kakang. Aku merasa si Grandong tidak jauh dari sini. Bagus sekali, Guru. Berarti kita bisa istirahat. Tidak. Jika kita menemukan Grandong, kita harus langsung menemukan Jatmiko. Ayo cepat. Cepat. Semilik kita. Si Lampir itu menyebut-nyebut Grandong dan Jatmiko. Mungkin Mak Lampir sudah tahu di mana Jatmiko dan Grandong berada, Kang. Jadi bagaimana? Apa perlu Kakang ikuti nenek Lampir Peot itu? Kakang berani. Kenapa takut? Bagi Kakang, si Lampir Peot itu kecil, sekuku hitam. Iya. Iya. Jangankan si Lampir, gurunya sekalipun Kakang tidak takut. Awas, Kakang. Apa? Lihat. Ayo, tobat. Aduh, tobat. Sudah, Kang. Sudah. Sudah apa? Sudah apa? Sudah tidak ada, Kang. Sudah jatuh. Tuh. Pada binatang kecil Kakang takut. Bukannya takut, tapi geli. Tapi sampai keringetan begitu. Namanya juga geli. Kadang-kadang tidak hanya air keringet yang keluar, air kencing juga bisa keluar. Ngomong-ngomong, aku kebelet pipis. Kakang. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kau, Sir? Waktunya sholat malah pergi. Menjaga keamanan, Kiai. Menjaga keamanan atau mencari makanan? Dua-duanya. Berhasil, Sir? Berhasil. Siapa dulu yang mencari? Basir. Nih, lihat. Nih, yang saya bawa. Tuh, Kiai. Tuh. Dari mana kau dapatkan ini? Kau peroleh dengan cara halal atau dengan cara haram? Kiai, jelek-jelek begini, saya juga tahu hukum, Kiai. Jawab yang tegas. Secara halal atau haram? Halal, Kiai. Betul. Sumpah. Jangan sampai saya mati jadi kucing gering kalau saya bohong. Betul, Sarip. Betul, Kiai Ageng. Kami memperolehnya dari pemberian orang kampung. Setelah kami menyelesaikan pekerjaan mereka. Pekerjaan apa? Menjinakkan kerbau jantan yang mengamuk. Orang kampung tidak seorang pun mampu menjinakkan binatang yang kesetanan itu. Suli. Ya, Kiai. Ikannya sudah matang. Sudah, Kiai. Yang lain, cari daun. Ini. Semua daun-daun ini tutup ke sini. Nah, sudah. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Mohon anugerah Allah, semoga makanan ini mendapatkan berkah daripadanya. Dan semoga makanan ini juga cukup untuk kita semua. Mari. Amin. Silakan. Pelan-pelan, Sir. Iya, Kiai. Saya yang bagi-bagi. Ada berita apa, Sir? Kami melihat Mak Lampir sedang memburu Jatmiko dan Grandong, Kiai. Melihat gelagatnya, sepertinya mereka sudah tahu di mana Grandong dan Jatmiko berada. Kita harus menyusulnya. Tapi nantilah, setelah kita makan ini dulu. Mau kemana, Suli? Ambil ikan.
Musuh kita bukan makhluk biasa, Kisanak. Betul. Dia sudah sampai tingkat ke-7. Apakah Andika masih berani menghadapinya? Tentu. Kita tidak boleh setengah-setengah. Kalau begitu, kita harus mengempur dengan Aji Asma 1000. Apakah Andika pernah mempelajarinya? Sudah. Saya hatam sampai ke tingkat 9. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita pergunakan bersama-sama. Kuning, pulang, Telasi. Bereskan Santa Lima yang selalu menghalangi keinginan kita. Kajian harimau. Mayit Kalamuning. Pantas. Bagaimana, Nyai? Jatmiko dibuat oleh Mak Lampir. Mati tidak, hidup pun tidak. Ini adalah jenis sihir yang sangat keji dan kejam. Nyai kenal dengan jenis-jenis sihir? Aku pernah mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Nyai? Orang yang terkena sihir alat ini akan hilang daya nalarnya dan menjadi mayat hidup yang bisa diperintahkan melakukan segala sesuatu. Nasib buruk bagi orang yang terkena sihir itu. Jangan. Kakang Jatmiko bisa dicelakai oleh si Grandong. Jangan gegabah. Tenanglah, Nini.
Kakang Jatmiko tidak akan diapa-apakan oleh Grandong. Kenapa? Karena Grandong merasa Jatmiko pengasuhnya. Dia bisa menyuruh Grandong. Kakang Jatmiko? Iya. Cobalah, suruh Jatmiko memerintahkan Grandong melakukan sesuatu. Si Grandong pasti akan melakukannya. Masa? Iya, coba saja. Masih jauh. Sudah dekat, Kiai. Kapan melihatnya? Belum lama. Begitu aku mendengar Kakang Jatmiko dan Grandong ada di sini, aku segera meninggalkan Kiai dan mencarinya. Kakang? Bagus, bagus. Kamu berani? Kenapa tidak? Sekarang. Iya. Grandong! Grandong, sekarang kejar Rindi Antika. Tapi jangan diapa-apakan. Dan bawa kembali ke hadapanku, ya? Nah. Kenapa diam saja? Ayo kejar. Grandong. Grandong. Jangan, Rindi. Dia musuh kita, Kek. Dia sudah berbaiat kepada kita. Kurang ajar.